Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Nah, kali ini Ibu masuk dengan layanan informasi. Sebelum masuk, ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu ya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk atau absen? Tidak ya? Oke. Nah, kali ini Ibu masuk tentang materi kiat menghindari kesulitan belajar. Sebelum masuk, Ibu punya satu permainan, yaitu sebutkan nama dan rangkai kalimat. Nah, permainan ini akan kalian mainkan setelah Ibu menyebutkan nama dan menyebutkan kalimat. Kalimat ini akan kalian sambung dengan kalimat kalian sendiri. Oke? Oke, masih semangat ya, permainnya seru ya. Oke. Nah, Ibu masuk tentang kiat menghindari kesulitan belajar. Ada yang tahu kesulitan belajar itu apa? Nah, kendala, materi yang sulit, dan susah menangkap sesuatu. Oke, itu ya. Nah, apa itu kesulitan belajar? Di sini Ibu sudah mempunyai pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar ialah kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan atau kendala yang terjadi saat belajar. Artinya kesulitan belajar itu adalah hambatan atau kendala yang terjadi yang dialami oleh kalian waktu proses belajar berlangsung. Oke. Nah, yang kedua adalah apa saja jenis-jenis dari kesulitan belajar itu? Nah, yang pertama ada learning dysfunction, yaitu di mana gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Artinya proses kalian belajar itu tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi dengan seharusnya. Yang kedua ada learning disorder atau kekacauan belajar. Nah, ini adalah keadaan di mana proses belajar seseorang menjadi terganggu atau adanya hal-hal yang mengganggu kalian saat belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu slow learner atau lambat belajar. Nah, jenis kesulitan belajar slow learner ini adalah daya ingat atau daya intelektual kalian dalam menyerap ilmu itu sangat lambat, atau materi-materi yang diberikan oleh guru kalian tidak mampu menyerapnya dengan baik. Nah, akibatnya itu menjadi kesulitan bagi kalian dalam proses belajar. Apalagi ada tugas yang diberikan guru, karena adanya materi yang diberikan guru dan kalian tidak mampu untuk menyerapnya dengan baik, maka tugas tersebut akan sulit untuk dikerjakan. Nah, bagaimana kita atau kiat-kiat kita menghindari kesulitan belajar tersebut? Kiat-kiat menghindari kesulitan belajar itu sama dengan usaha kita untuk menghindari yang namanya kesulitan belajar. Nah, untuk apa kita menghindari kesulitan belajar? Jika kesulitan belajar kita biarkan secara terus-menerus, maka hal itu akan mempengaruhi hasil belajar dan prestasi belajar kalian ke depannya. Sehingga hasilnya itu menjadi tidak baik karena adanya kesulitan belajar yang kalian alami saat proses belajar. Nah, apa saja kiat-kiatnya? Yang pertama yaitu tentukanlah tujuan belajar. Nah, tentukan tujuan belajar ini adalah menentukan tujuan belajar sebelum proses belajar kalian langsungkan. Nah, belajar itu adalah sesuatu yang dicari. Jika kalian tidak mempunyai atau tidak menentukan tujuan belajar kalian terlebih dahulu, maka apa yang kalian cari? Sedangkan belajar itu adalah sesuatu yang dicari. Maka dengan menentukan tujuan belajar terlebih dahulu, maka kita akan terhindar dari yang namanya kesulitan belajar. Maka hal yang pertama kalian lakukan adalah tentukanlah tujuan belajar kalian. Yang kedua yaitu
kenali sistem ingatan. Nah, sistem ingatan ini perlu kalian kenali karena ada seseorang yang mempunyai sistem ingatan yang lambat, ada yang cepat dan ada yang sedang. Nah, jika kalian setelah mengetahui sistem ingatan kalian, maka kalian akan mudah untuk menghindari kesulitan belajar atau akan mudah menyerap materi yang akan diberikan oleh guru serta tugas yang diberikan oleh guru. Maka kenalilah sistem ingatan kalian terlebih dahulu agar kalian mudah menyerap materi yang akan diberikan guru. Nah, yang selanjutnya yaitu kenali tipe belajar. Nah, tipe belajar itu sama dengan gaya belajar. Nah, gaya belajar ini kembali ke pribadi kalian masing-masing. Seperti apa tipe belajar kalian atau gaya belajar kalian? Itu adalah kalian yang menentukan. Misal, belajar sambil melakukan sesuatu, kemudian belajar dengan diam atau bersuara tanpa suara, atau belajar di dalam hati, kemudian belajar sambil mendengarkan sesuatu. Nah, jika kalian telah mengetahui tipe belajar kalian, maka gunakanlah tipe tersebut pada saat proses belajar berlangsung. Nah, jika kalian bosan dengan tipe belajar kalian tersebut, nah, hal yang kalian lakukan adalah mencoba tipe belajar yang lainnya. Misal seperti contoh, kalian mempunyai tipe belajar belajar sambil bersuara atau belajar sambil mendengarkan. Nah, kalian bosan dengan tipe belajar tersebut, kalian bisa mencoba tipe belajar yang lainnya. Tetapi jika kalian rasa tipe belajar itu tidak nyaman untuk kalian, maka kalian bisa hentikan dan kembali ke tipe belajar kalian yang utama yang kalian rasa itu nyaman untuk kalian sendiri. Jadi, artinya kenali tipe belajar ini adalah kembali ke pribadi kalian masing-masing. Bagaimana tipe belajar kalian untuk melakukan proses belajar agar lebih mudah dan nyaman dalam melakukan suatu materi pelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu kerjakan tugas yang belum dikerjakan. Nah, ini kenapa bisa menghindari kesulitan belajar? Karena jika kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan hari itu juga, maka kalian akan tidak menunda pekerjaan tersebut. Dengan itu, kalian juga bisa belajar dengan teman dan belajar untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, jika kalian menunda-nunda pekerjaan dan menumpuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru, maka itu akan menjadikan beban untuk kalian, sehingga beban itulah yang dinamakan dengan kesulitan belajar. Nah, jika kalian telah mengalami beban, maka timbul rasa malas. Nah, rasa malas inilah yang perlu kalian jauhi sifat malas. Nah, mengapa malas itu ada? Karena faktor dari sini, kalian tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Akhirnya tugas tersebut semakin menumpuk dan semakin banyak sehingga kalian merasa malas untuk mengerjakannya. Nah, sedangkan sifat malas ini adalah sebagian dari kesulitan belajar. Nah, kita harus menghindari kesulitan belajar tersebut dengan jauhi sifat malas terlebih dahulu. Dengan kita menjauhi sifat malas, maka kita akan berhasil di kemudian harinya. Nah, yang berikutnya adalah beristirahat jika lelah. Nah, belajar tersebut tidak harus terus-menerus. Jika kalian lelah dalam belajar, maka beristirahatlah sejenak. Agar apa? Agar sistem otak kalian dapat bekerja dengan baik, tidak merasa terpaksa untuk belajar. Nah, dengan kalian beristirahat, maka untuk melanjutkan pelajaran ke depannya lagi, kalian merasa nyaman dan merasa tidak adanya keterpaksaan kalian untuk belajar.
Berarti jika kalian merasa lelah, jika kalian merasa jenuh, maka beristirahatlah sejenak. Nah, yang kemudian ada belum siap, jangan belajar. Apa maksud dari belum siap jangan belajar ini? Nah, ini adalah jika kalian belum siap untuk belajar, maka kalian tunda terlebih dahulu belajar tersebut sampai menunggu kalian siap. Dikatakan orang siap belajar itu kembali kepada pribadi kalian. Apakah kalian sudah merasa siap untuk belajar, maka belajarlah. Tetapi jangan dijadikan alasan belum siap jangan belajar ini untuk kalian tidak belajar. Berarti kalian termasuk ke dalam golongan orang pemalas. Nah, yang berikutnya yaitu penuhi keinginan sesaat. Apa maksud dari penuhi keinginan sesaat dan mengapa bisa menghindari kesulitan belajar? Nah, seperti contoh, kalian sedang belajar di rumah untuk mempersiapkan ujian minggu depan. Nah, ketika kalian belajar, kalian ingin membeli sesuatu atau memakan sesuatu. Nah, maka hentikanlah kegiatan belajar kalian dan penuhilah keinginan tersebut. Jika tadi kalian ingin makan, maka makanlah terlebih dahulu, baru lanjutkan kegiatan belajar kalian. Jadi artinya, penuhi keinginan sesaat itu adalah penuhilah apa yang menjadi keinginan kalian saat proses belajar kalian berlangsung dan agar kalian tidak merasa beban untuk melakukan proses belajar tersebut. Jika kalian tetap melakukan proses belajar dan tidak memenuhi keinginan sesaat tersebut, maka akan terjadi atau hasil yang kalian belajarkan tersebut tidak akan maksimal untuk pembelajaran kalian. Nah, yang terakhir ada kuasai bahasa. Nah, kuasai bahasa ini tentunya menghindari kesulitan belajar. Kenapa? Setiap bahan ajaran pasti menggunakan bahasa. Banyak dari kalian yang itu tidak mengetahui apa itu kalimat dan apa itu isi dari buku. Maka kuasailah bahasa terlebih dahulu agar kalian terhindar dari kesulitan belajar. Nah, sampai di sini inilah kiat-kiat kita menghindari kesulitan belajar. Nah, di sini Ibu punya video tentang orang yang malas atau motivasi bagi kalian yang merasa malas. Kalian bisa cek videonya nanti yang akan Ibu tampilkan. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya gak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan.
Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Nah, itulah videonya. Bagaimana videonya? Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari video tersebut. Nah, inilah materi kita dan video tadi. Coba siapa yang ingin bertanya boleh acungkan tangannya. Oke, terima kasih. Nah, siapa yang mau ingin menyimpulkan materi kita hari ini, tolong maju ke depan 2 orang ya. Oke, terima kasih. Nah, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang kiat menghindari kesulitan belajar dalam layanan informasi. Terima kasih telah memperhatikan. Minggu depan kita akan masuk lagi dengan layanan yang baru. Oke, silakan ketua kelasnya siapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.